sering dinasehati, dan nasihat ini menjadi blokir bagi komunikasi kita dengan anak. Ini kadang jarang kita sadari bahwa ternyata pola-pola nasihat itu sebagai pola komunikasi ini memblokir komunikasi kita dengan anak. Sehingga teknik-teknik komunikasi yang efektif ini yang seharusnya kita pelajari, seharusnya kita terapkan. Bagaimana iMessage misalnya, yang psikolog-psikolog nanti Ibu Christine mungkin bisa menjelaskan ini. Bagaimana iMessage itu lebih mengena, lebih menimbulkan empati antara orang tua dan anak. Bagaimana ketika kita menasihati itu dengan cara kita menceritakan pengalaman. Ketika anak lupa mengerjakan PR, itu kemudian bukan nasihat, kamu sih karena malamnya tidur nggak ngerjain PR, sekarang bingung, sudah waktunya harus ditumpuk. Tetapi coba kita menggunakan pola komunikasi dengan kita menceritakan pengalaman bahwa dulu juga ibu pernah kedadapan karena malamnya tidak mengerjakan PR. Maka kemudian yang ibu lakukan kalau malam itu cek jadwal, cek inilah, itu akan lebih menimbulkan empati anak-anak. Kemudian iMessage itu apa yang kita rasa ketika anak itu keluar misalnya malam tidak pulang, itu kemudian dengan menggunakan teknik saya merasa apa? Saya merasa cemas loh, ibu merasa cemas loh nak, kalau tidak pulang jam 8. Itu akan lebih empati anak-anak, akan lebih empati, tidak terus kemudian dengan nasihat, kamu tidak pulang sore kenapa? Wah, itu integrasi itu apa? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan mengakibatkan blokir ya. Maka di sini komunikasi juga penting, dan bagaimana mengajarkan komunikasi yang efektif juga ketika dia berselancar dan berinteraksi dengan dunia digital. Dan terus kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengajarkan kecerdasan, menyiapkan kecerdasan creativity bagi anak-anak. Bagaimana anak-anak itu bukan hanya sebagai konsumen saja terhadap informasi yang masuk, tetapi dia juga bisa membuat macam-macam karya lewat dia itu mengkonsumsi. Ketika dia melihat tutorial untuk otomotif misalnya, monggo anak-anak melihat. Tetapi setelah itu coba adik bisa tidak menuliskan reviewnya, kemudian tuliskan di blog misalnya. Coba adik bisa nggak membuat video yang misalnya kita adopt kemudian kita kolaborasikan dengan apa? Bisa tidak? Ini adalah ruang bagaimana dia belajar untuk dia lebih kreatif. Maka kecerdasan ini sebenarnya bisa kita siapkan lewat apa? Lewat digital. Bagaimana ketahanan keluarga ini kita dapatkan lewat apa? Lewat digital ini. Maka ini kita tidak bisa lepas dari digital ini karena separuh dunia kita itu ada pada digital. Maka kalau zaman dahulu itu bahwa ada pelukis di Perancis itu yang sangat presisi melukis pada waktu itu sampai karyanya bisa ditempel di satu museum yang paling terkenal di Paris, tapi karena ada kehadiran kamera dengan satu jepret saja bisa melahirkan foto yang sama persis, kemudian karyanya sudah tidak dianggap lagi, sudah tidak dianggap lagi. Maka ini bagaimana kita juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kecanggihan digital ini. Maka tantangan ini monggo kita hadapi bersama, kita tunjukkan bahwa DFP kita itu sangat responsif dan adaptif terhadap digital, dan kita bisa menumbuhkan ketahanan keluarga di era digital. Saat ini kita berada dalam era digital dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Hal itu menuntut pentingnya peran ganda wanita sebagai ibu dan guru di rumah dalam menguasai keterampilan teknologi, khususnya dalam tumbuh kembang anak. Pembentukan nilai-nilai norma, etika, dan agama menjadi porsi yang diperankan oleh keluarga. Karenanya, komunikasi intensif menjadi kunci sukses ketahanan keluarga. Selamat ulang tahun ke-23 Dharma Wanita Persatuan.